Sekarang kamu ngerasain kan gimana sakit hatinya ngusir anak sendiri. Itu yang aku rasain saat aku ngusir Reva. Dava, kakak paham betul perasaan kamu. Kakak ikut ngerasain dan gak terima Langit menikahi perempuan kotor itu, yang udah bikin jelek nama keluarga Wiratama. Tapi mau gimana lagi, Dava? Perempuan itu udah menjebak Langit untuk menikahi dia. Bahkan sekarang Langit bawa kembali perempuan itu ke sini. Apakah Langit dan perempuan itu balik ke rumah ini? Iya, istri kamu yang bawa masuk mereka ke sini. Dava, kamu kok semarah ini sih? Hah? Kamu ngingetin kakak loh. Waktu pertama kali kamu bawa ibunya Yasmin dan Yasmin ke rumah ini. Kakak gak masalah, karena kamu sudah bisa menerima keberadaan mereka. Tapi aku nggak bisa, Kak. Aku nggak akan terima perempuan itu untuk menjadi bagian keluarga kita. Kakak ngerti, kakak paham. Kakak akan bantu kamu, ya? Jadi, kakak mau bantu usir perempuan itu? Tapi tidak pakai kekerasan, Dava. Buktinya, istri kamu bawa mereka ke sini lagi. Kita udah usir mereka, dibawa masuk lagi sama istri kamu. Kita harus pakai cara cerdik. Terserah kakak mau pakai cara apapun, tapi saya tolong beri paham dia siapa kita di sini. Nah gitu dong, kamu percaya sama kakak. Untuk sementara waktu, biarin aja mereka di sini dulu, ya kan? Ini juga buat kepentingan kamu, Dava. Keutuhan rumah tangga kamu sama Yasmin. Ya udah, saya percaya sama kakak. Aku akan jadikan Renata alat buat ngerusak hubungan kamu sama anak kamu sendiri. Renata? Kamu kenapa, Renata? Kamu nangis? Kamu pasti sedih ya? Datang ke rumah ini tapi dicaci maki sama suami saya. Tante minta maaf ya, Renata. Enggak apa-apa kok, Tante. Dan saya juga nggak nyalain siapapun. Pasti semuanya berat buat kita semua. Iya. Kamu nggak perlu manggil saya tante lagi. Gimana pun, sekarang kamu udah jadi menantu. Jadi kamu bisa panggil saya Mama. Ya. Ya. Mama. Ya udah, kamu istirahat. Langitnya lagi di kamar mandi. Kamu tunggu sini aja dulu ya. Ini kan juga kamar kamu. Kamu gak perlu canggung lagi. Mulai sekarang, kamu adalah istrinya Langit. Makasih ya, Ma. Mama udah mau nerima aku. Renata, Mama pribadi sebenarnya senang sekali kamu menikah dengan Langit. Loh, kenapa sayang? Kenapa kamu menangis?
Ma, aku tahu pernikahan aku sama Langit itu mengejutkan. Tapi pas aku ngeliat respon dari keluarga Mama, aku jadi mikir, apa ya gunanya pernikahan ini? Bukannya pernikahan itu harusnya bahagia ya? Sayang, kadang pernikahan itu tidak diawali dengan kebahagiaan. Tapi selama kamu dan Langit saling berpegangan, Mama yakin kalian pasti bisa melalui semua ini. Jadi, menurut Mama kami akan bahagia. Kadang-kadang kebahagiaan itu memang harus diperjuangkan. Harus kita ciptakan sendiri. Kamu tahu, waktu Mama sama Papa Dava menikah dulu, kita juga awalnya tidak direstui oleh Tante Sandra. Tapi lihat kita sekarang. Mama, Papa, Cassandra bisa tinggal di rumah ini dengan damai. Mama tinggal dulu ya. Kamu sama Langit baik-baik. Kamu mau ngapain? Coba telepon ibu kamu. Kamu pasti pengen ngobrol kan sama ibu kamu. Nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Kenapa? Kok nggak nyambung ya? Masa sih? Coba aku yang nelfon. Mas tolong lepasin aku, Mas. Mas. Diam! Diam! Mas. Diam, Aro. Diam! Aku tuh nggak akan membiarkan kamu untuk menghancurkan rencana aku. Aku udah susah-susah payah mendapatkan Langit untuk anak kamu, tau nggak? Udah harusnya aku hidup enak. Udah harusnya aku hidup di rumah besar itu. Dan kamu ngacauin semuanya. Iya, nggak nyambung. Kayak ibu masih marah deh sama aku. Coba telepon ayah kamu. Ya, telepon ayah. Halo pengantin baru. Apa kabar kamu, Nak? Gimana kamu di sana? Kamu seneng kan di sana kan? Re, kalau nanti misalnya ada keluarga Wiratama yang macam-macam atau mau nyakitin kamu bilang sama ayah ya, biar ayah yang langsung maju. Iya ya, ayah nggak usah khawatir. Rena baik-baik aja kok. Semua orang di sini nerima Rena. Ayah sama ibu gimana? Kabarnya baik-baik aja kan? Re, sebenarnya ada yang ayah mau ceritain sama kamu. Tapi ayah takut kamu tuh sedih, kamu jadi kepikiran terus. Tapi ayah itu nggak bisa berbohong sama kamu, nggak sanggup ayah berbohong sama kamu, Re. Oh, ada apa ya? Ayah, coba ayah tolong cerita sama Rena ada apa sebenarnya. Ibu kenapa? Ibu baik-baik aja kan? Atau ada apa ya? Jadi ternyata setelah kamu pergi sama Langit, ibu kamu tuh marah-marah di rumah, dia teriak-teriak di rumah. Dia hancur-hancurin semua foto kamu, dia bakar semua foto kamu, dia masih marah banget sama kamu, Re. Tapi, ya gimana ya, Re? Ayah tuh udah coba untuk tenangin ibu kamu, tapi ibu kamu masih marah terus dan bilang sama ayah kalau dia tuh nggak pernah mau terima telepon dari kamu lagi.
Mas Johan bohongi Rena. Dia sengaja ngarang cerita biar Rena jauh dari aku. Ya Allah, aku harus ngasih tahu Rena. Rena tahu ibu marah sama Rena. Tapi Rena nggak nyangka kalau ibu semarah ini. Padahal tadi ibu udah ngasih restu sama Rena. Itu dia, Re. Jadi ternyata ibu kamu itu dapat tekanan dari warga-warga di sini. Warga-warga di sini tuh mengolok-olok ibu kamu, mengolok-olok ayah, menghina-hina ayah dan juga ibu. Gara-gara kelakuan kamu itu, gara-gara kamu ketangkep sama langit itu, Re. Ya bagaimana ya, ayah sama ibu bingung jadinya. Karena ya kamu anak ayah, kamu anak ibu. Jadi ayah harus menerima semua itu. Sampai ayah juga sebenarnya nggak bisa makan gara-gara pikiran itu. Renata! Ayah, itu kayaknya ibu manggil Rena deh ya. Renata! Renata! Ya, ayah, itu ibu kenapa ya? Renata, jangan... Kok jadi mati sih teleponnya? Rumi. Oh. Bisa lepas juga kamu. Jago juga kamu ngepas ya? Hah? Oh. Sini handphone. Sini handphone. Lepasin handphonenya. Kamu bicara sama anak kamu? Iya. Hah? Ayah, teleponnya kenapa mati sih ayah? Ada apa yang terjadi? Ini ibu kamu ngamuk-ngamuk lagi. Dia marah-marah lagi pas dia ingat kamu selalu aja marah-marah begini, Re. Re, ayah coba bujuk ibu kamu dulu ya supaya dia nggak marah-marah sama kamu ya, Re ya. Ayah, kapan Rena bisa ngomong sama ibu, ayah? Rena tuh khawatir banget sama ibu. Re, kamu sabar ya. Nanti ayah akan coba dulu gimana caranya supaya ibu kamu nggak marah-marah sama kamu. Kamu sabar ya. Nanti ayah akan kabarin kamu ya. Kalau ibu sudah nggak marah sama kamu. Ayah, tapi Rena titip ibu ya, ayah. Jagain ibu, jangan sampai ibu kenapa-napa ya. Iya, Re. Nanti ayah telepon kamu ya kalau misalnya ibu udah tenangan ya. Ibu pasti akan maafin kamu. Nanti ayah kabarin kamu. Secepatnya kamu tenang-tenang aja di sana. Ya, Re ya. Kamu memang istri gak ada gunanya kamu ya? Hah? Kamu memang gak ada gunanya kamu ya? Kamu mau ngelawan saya terus? Mau ngelawan saya terus kamu? Hah? Mau ngelawan saya terus kamu? Iya! Aduh, Renata udah ada di sini. Itu artinya Rumi bisa ke sini kapanpun juga. Ya ampun. Gawat. Rahasia langit bisa terbongkar nih kalau dia itu bukan anaknya Yasmin. Aduh. Luna telepon lagi. Gue harus ngomong apa ini? Hai. Kamu ngapain? Bikin kaget aja. Nggak bisa kamu ketok-ketok dulu gitu? Nggak sopan banget sih masuk kamar orang. Gak perlu. Saya kesini mau kasih tahu sama kamu. Kamu ingat kan? Waktu aku menampar Revan anakku sendiri. Gimana rasa sakit hati aku? Sakit. Sakit banget. Tapi aku akan balas semuanya ke kamu, Sukma. Dan balasan awal aku adalah Langit tidak akan menikah dengan Luna. Oh iya,
Asal kamu tahu loh, itu ide aku semua. Kalau Renata itu menjadi dokter Putri, membantu ingatannya Langit kembali lagi. Ide aku. Benar-benar kurang ajar kamu ya Sandra. Hah? Pantesan aja Renata nyamar dan seenaknya bisa masuk ke rumah ini. Ternyata itu ulah kamu. Hah? Benar-benar keterlaluan kamu. Gak bisa seenaknya kamu menyentuh saya. Dan saya kasih tahu ke kamu, ini belum seberapa. Saya akan balas semua perbuatan kamu ke saya. Mau lakuin apa lagi kamu? Tunggu aja tanggal mainnya. Saya akan kasih kejutan besar buat kamu. Udah keluar kamu. Keluar, keluar. Aduh, pusing. Aduh, jadi banyak masalah. Aduh, udah Renata, Sandra, apa lagi ada? Arumi, siapa lagi? Aduh, sakit kepalaku. Viralkan berita tentang Langit Wiratama yang dipaksa menikah karena melakukan tindakan asusila dengan wanita kampung. Ada berita Langit Wiratama. Digerebek dengan gadis desa, lalu dipaksa menikah. Bisa jadi berita heboh nih. Mas, aku tahu kamu marah banget. Ya, kita sebagai orang tua boleh marah, tapi kan kita harus pentingin juga masa depan anak-anak. Kamu mau kemana ini? Kok bawa bantal sama selimut? Tidur kamar tamu aja. Jangan gini dong, Mas. Gak enak nanti dilihat orang, apa kata orang. Lebih gak enak lagi kalau nama baik kita dirusak sama mantu kesayangan kamu itu. Mas, jangan ngomong kayak gitu. Udah, mau disebut apa juga dia itu wanita rendahannya. Masa nggak tahu malu sih? Ngejebak Langit untuk tidur sama dia dan digerebek mama masa? Bikin malu kan? Aku yakin kok, Mas. Renata nggak seperti itu. Udah, kamu belain dia terus. Kamu lupa hidup di mana? Di rumah keluarga Wiratama. Mas.